Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kursus online Excel Basic. Kursus ini adalah kursus online yang diselenggarakan oleh grup Interfirm Manado di Facebook. Saat ini kita pertemuan pertama dari 8 pertemuan, 2 kali seminggu, setiap hari Sabtu dan Minggu jam 20.30. Detail untuk pertemuannya ada di grup Interfirm Manado. Oke, kita akan langsung masuk ke pertemuan pertama kita tentang Excel. Di pertemuan pertama ini barangkali kita hanya akan pengenalan singkat tentang Excel. Oke, untuk materi workbook ini, pertemuan pertama ini Anda bisa download materinya di link yang saya kasih di sini. Anda tinggal melakukan copy secara keseluruhan materinya dan paste di browser Anda. Jadi paste di sini. Misalnya ini saya menggunakan Google Chrome. Anda tinggal paste di sini dan tekan enter, maka akan langsung mendownload materinya. Oke, tinggal saya kasih contoh. Anda tinggal klik download dan dia akan segera terdownload. Oke, itu materi Excelnya, materi workbooknya. Oke, saya lanjut sekarang, kita masuk ke materi Excel sendiri. Pertama saya ingin mengenalkan kepada Anda apa yang dilakukan oleh Excel. Pada intinya Excel itu melakukan dua hal. Pertama, kalkulasi. Kita akan menghitung seperti ini. Saya menghitung total jumlah kuesioner ini dari form pengiriman AAC kemarin. Saya hanya menggunakan ini untuk gambaran singkat saja agar Anda bisa paham apa sih fungsi kalkulasi dan analisa data pada Excel. Kalkulasi misalnya saat kita menghitung jumlah total kuesioner seperti ini, kuesioner randomnya berapa, poster satunya berapa, poster 2-nya berapa, dan seterusnya. Saya juga melakukan kalkulasi untuk total perolehan per interviewer, kemudian per PSU, dan lain-lain. Di sini ada form pengirimannya. Selain fungsi kalkulasi tadi, Excel juga melakukan fungsi analisa data. Dalam hal ini saya kasih contoh, misalnya saya melakukan pemeringkatan untuk interviewer dengan perolehan terbanyak sebagai ranking 1 dan seterusnya sampai yang paling sedikit saya kasih perolehannya paling sedikit, ya, ranking paling bawah. Oke, seterusnya analisa data juga saya lakukan dalam mencari sebuah kuesioner. Misalnya saya ingin mencari kuesioner tertentu, misalnya ada kuesioner BF dari Jakarta dan kita tidak tahu kuesionernya siapa, nama resminya dan lain-lain. Saya bisa langsung meletakkan nomor referensi itu di sebuah fungsi search yang saya buat untuk form pengiriman ini. Misalnya kita mencari kuesioner dengan nomor referensi 101005, kita langsung bisa tahu bahwa itu kuesionernya Susana Rudian, respondennya ini, dan seterusnya dan seterusnya. Terus saya juga bisa memilih dari drop down list yang ada dan seterusnya. Analisa data dan fungsi kalkulasi, itulah yang dilakukan Excel secara umum. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang bagian-bagian dari Excel. Pertama yang kita gunakan ini adalah Microsoft Excel 2007 di bawah brand dari Microsoft Office 2007. Saya sangat menyarankan Anda menginstal Microsoft Office 2007 supaya Anda bisa mengeksplor sendiri di rumah dari materi di video tutorial ini. Oke, ini bagian-bagian dari Excel 2007. Saya akan mulai dari tombol yang agak menarik perhatian di sebelah kiri atas ini. Ini namanya Office button. Dia berisi beberapa fungsi yang kira-kira menggantikan fungsi file di Excel versi 2003 ke bawah. Oke, kita tidak perlu terlalu detail,
Selanjutnya di sebelah kanannya ini ada yang namanya Quick Access Toolbar. Ini berisi toolbar-toolbar yang ada shortcutnya. Nah, secara default Excel itu hanya meletakkan tiga shortcut ini: save, undo, dan redo. Tapi kita bisa mengcustomize dan menambahkan beberapa shortcut lain sesuai dengan keinginan kita dengan cara klik kanan, customize. Kemudian Anda bisa memilih dari shortcut-shortcut yang ada dan menambahkan salah satunya dengan menekan tombol add. Begitu juga Anda bisa remove dengan menekan tombol remove. Oke, ini adalah quick access toolbar yang sering saya gunakan, jadi saya menaruhnya di sini. Biasanya saya tidak menaruhnya di atas, tapi demi kepentingan presentasi ini saya menaruhnya di atas. Saya biasanya meletakkan quick access toolbar ini di bagian bawah, sehingga tampilannya menurut saya agak lebih rapi lah. Oke, setelah quick access toolbar, kemudian Anda bisa melihat ini adalah nama file kita, pertemuan pertama .xls. Extensionnya ada penjelasan tentang extension di sini, Anda bisa baca. Untuk tombol selanjutnya minimize, maximize, close, saya pikir semua sudah tahu. Scroll bar juga saya pikir semua sudah tahu. Scroll bar ini fungsinya untuk navigasi. Kemudian ada zoom. Oke. Anda bisa menggunakan ini, atau Anda bisa juga menggunakan shortcut untuk zoom, yaitu kalau mouse Anda punya scrollnya, Anda bisa kontrol scroll ke bawah, itu berarti memperkecil, dan kontrol scroll ke atas untuk memperbesar. Oke. Kemudian di sebelahnya lagi ada menu view. Ini tampilan-tampilan dari file kita. Misalnya kita mau tampilkan dalam bentuk page breakdown. Anda akan lebih memahami ini di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Setelah itu ini ada status bar. Ini Anda akan jauh lebih paham. Yang penting Anda kenal namanya saja dulu. Ini namanya status bar. Dia berubah-ubah. Misalnya kalau kita dalam posisi mengedit sebuah sel, maka dia menjadi edit. Ketika kita mengaktifkan, dia menjadi ready. Oke. Kemudian bagian ini namanya sheet. Nama sheetnya adalah materi, pengiriman all, apa itu Excel, teks dan angka. Itu adalah nama sheetnya. Di sampingnya adalah tombol-tombol navigasi untuk sheet, ke kanan, ke kiri, ke ujung kanan, ujung kiri. Perhatikan bahwa Anda menavigasi dengan tombol ini berarti Anda memindahkan tampilannya saja, sedangkan sheet aktifnya tidak berpindah. Tetap kita di sheet sheet apa itu Excel. Sedangkan untuk berpindah dari satu sheet ke sheet lain, Anda bisa menggunakan kontrol page up dan page down. Page up, page down. Ini untuk berpindah antar sheet. Page up, page down. Oke, jelas. Selanjutnya saya akan membahas bagian ini. Ini namanya name box. Ini penamaan sel itu sangat penting ketika kita nanti akan melakukan analisa data. Misalnya saya klik sini, nama selnya A1, sini nama selnya E1. Tapi kita bisa merubah namanya sesuai dengan keperluan. Anda akan lebih jelas kalau kita sudah mengaplikasikannya di pertemuan-pertemuan berikut. Di sebelahnya ada tombol insert function maksud saya. Ini adalah tombol shortcut ke built-in function yang disediakan oleh Excel. Anda bisa mencari beberapa built-in function yang sudah disediakan oleh Excel untuk mempermudah Anda melakukan analisa data maupun kalkulasi di Excel. Oke, yang penting Anda mengenalnya saja dulu. Di sebelahnya ini ada formula bar, ini untuk mengedit isi sel maupun mengedit formula dan lain-lain. Ini tombol yang muncul ini adalah tombol enter dan tombol cancel. Jadi ketika kita mengisi sebuah data, misalnya data, Anda tekan enter, maka datanya fit ke dalam, artinya terisi ke dalam data tersebut. Jadi
fungsi enter di sini sama dengan fungsi enter pada keyboard. Oke, saya pikir jelas. Selanjutnya, oh ya, di 2007 ini ada yang namanya ribbon. Kalau sebelumnya, sebentar saya pindahkan dulu ini ke atas supaya agak sama dengan tampilan di Excel Anda. Nah, ini adalah tab ribbon menggantikan menu dalam Excel versi sebelumnya. Ini baru di Excel 2003 dan versi-versi setelahnya, tapi di Excel 2003 ke bawah ini belum ada. Oh maaf, saya menyembunyikan ribbonnya. Nah, ini menu ribbonnya. Jadi masing-masing tab ini berisi menu-menu yang berguna untuk melakukan data analyze ataupun kalkulasi nanti. Oke, Anda bisa mengeksplornya. Sekali lagi saya sangat menyarankan Anda menginstal Office 2007, Microsoft Excel 2007 agar Anda bisa melakukan eksplorasi di rumah sendiri, supaya Anda bisa mengalami Excel ini, karena pengetahuan dari pengalaman jauh lebih membekas di otak kita dibanding dari penjelasan seperti video tutorial yang durasinya sangat singkat ini. Oke, selanjutnya saya lanjut ke kolom. Ini yang disebut dengan kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Ini yang disebut row 1, row 2, row 3, dan seterusnya. Perpotongan antara sel dan baris atau row itu disebut sel. Maaf, perpotongan antara kolom dan baris itu disebutnya sel. Jadi sel C3 adalah perpotongan antara kolom C dan row 3. Oke, saya pikir jelas. Nah, jumlah kolom pada Excel ini totalnya ada ini. Saya membuat totalnya di sini hanya sekedar untuk memberi gambaran bahwa Excel 2007 memiliki jumlah total sel yang jauh lebih banyak, kira-kira beberapa kali lipat dibanding Excel versi sebelumnya. Saya belum tahu yang 2010 karena saya belum install. Oke, selanjutnya kita sudah tab ribbon dan lain-lain. Saya sembunyikan dulu ribbonnya untuk kepentingan keleluasan space. Oke, kemudian tipe file Anda bisa mendapat penjelasannya di sini. Saya tidak akan memberikan penjelasan terlalu panjang mengingat besaran file video untuk diupload. Oke, saya pikir itu cukup untuk pengenalan bagian-bagian dari Excel. Saya akan lanjut dengan sedikit masuk ke materi tentang teks dan angka pada Excel. Excel senantiasa memformat teks. Saya kasih contoh, misalnya saya ketikkan sebuah kata Manado. Teks itu by default oleh Excel itu di format sebagai rata kiri, dan angka diformat oleh Excel sebagai rata kanan. Ini sangat penting ketika nanti kita akan melakukan analisa data, karena kita bisa mengenali sebuah sel berisi angka atau berisi teks. Anda akan bingung misalnya melihat data seperti ini dibanding dengan data seperti ini. Oke, tapi ketika Anda paham bahwa teks selalu rata kiri dan angka selalu rata kanan, maka Anda langsung mengenali bahwa ini adalah huruf O dan ini adalah angka 0 karena dia rata kanan. Oke, ini beberapa contoh lain Anda bisa lihat-lihat. Untuk mengetahui formatnya, Anda bisa langsung klik kanan format cell, dan Anda bisa lihat di bagian numbernya. Maaf, saya kasih contoh yang di sini. Klik kanan format cell, Anda lihat contoh formatnya adalah di format dalam penanggalan atau date. Salah satu format angka. Anda bisa memformatnya dalam format general atau number misalnya. Kalau number maka dia akan menjadi 36.924. Ini adalah jumlah hari dari tanggal 31 Desember 1899 sampai tanggal hari ini. Hati-hati, ingin merubahnya, kita masuk kembali ke format, klik kanan format, dan rubah formatnya menjadi date. Oke,
selain dengan klik kanan seperti tadi, Anda juga bisa lebih efektif dengan menggunakan shortcut Ctrl 1. Ctrl 1 itu shortcut untuk menampilkan format cell. Oke. Shortcutnya adalah Ctrl 1. Saya menulisnya di sini. Oke, saya pikir cukup. Kemudian sekarang kita masuk ke keyboard shortcut. Nah, keyboard shortcut ini saya hanya memberikan sedikit pengantar untuk beberapa keyboard shortcut yang bisa Anda gunakan untuk sekedar bertahan hidup di pekerjaan kantor. Oke. Kita mulai dengan Ctrl copy. Semuanya tahu Ctrl C. Copy, cut, Ctrl X. Bedanya copy dan cut, copy itu menduplikasi. Jadi daftar email di isi sel di C1, saya duplikasi Ctrl C, kemudian paste itu adalah menempel. Jadi kita menempelkannya di C12 misalnya. Maka dengan Ctrl C berarti kita menduplikasi isi sel C1 ke C12. Saya Ctrl Z, escape. Bedanya dengan Ctrl X adalah Ctrl X itu kita mengcut atau memindahkan, bukan menduplikasi tapi memindahkan. Jadi sel yang tadinya ada di C1 kita pindahkan ke C12. Paham? Saya Ctrl Z lagi dan saya escape untuk menghilangkan garis putus-putus ini. Oke, lanjut. Save. Biasanya kita pakai save sini, save, tapi cara paling cepat adalah Ctrl S, atau Anda bisa menggunakan Quick Access Toolbar yang by default sudah ditambahkan oleh Excel di sini. Ctrl S. Saya misalkan Ctrl S, kita menyimpannya di tempat yang sudah pertama kita simpan. Save as, F12. Nah, bedanya save dan save as, kalau save tadi Anda menyimpan di file yang pernah Anda simpan sebelumnya, sedangkan dengan save as Anda memiliki pilihan untuk menyimpannya dengan nama yang berbeda atau bahkan mungkin dengan tempat yang lain, berpindah tempat. Misalnya kita mau menyimpannya di sini. Oke. Jadi beda save dan save as adalah kalau save Anda menimpa di file sebelumnya Anda save, tapi kalau save as Anda bisa membuat nama baru maupun meletakkan file tersebut di tempat yang baru. Tapi untuk dokumen yang pertama kali Anda edit, maka Ctrl S dan Ctrl S dan F12 akan berfungsi sama sebagai save as. Oke, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang navigasi. Navigasi adalah perpindahan sel di Excel. Jadi biasanya kita menggunakan panah kanan untuk ke kanan, panah kiri untuk ke kiri, bawah, dan lain-lain. Bisa menggunakan anak panah, sangat efisien. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menggunakan anak panah jika status bar, sekali lagi status bar ini, status barnya adalah ready, karena kita menyeleksi sebuah sel itu otomatis statusnya menjadi ready. Tapi ketika kita masuk ke dalam sel tersebut dan kita ingin mengedit, status barnya berubah menjadi edit dan Anda tidak bisa menggunakan panah. Saya menekan panah dan tidak bisa. Yang harus Anda lakukan adalah menekan tab. Tab adalah berpindah dari satu sel ke sel kanan. Walaupun Anda masuk dalam posisi edit, dengan menekan tab berarti Anda pindah ke kanan. Oke, ini adalah sebuah tombol umum di hampir setiap aplikasi, bahwa tab berarti pindah ke kanan, shift tab berarti pindah ke kiri, sekali lagi tab pindah ke kanan, shift tab pindah ke kiri, enter pindah ke bawah, shift enter pindah ke atas. Ini adalah aplikasi umum. Shift enter pindah ke atas, enter pindah ke bawah, shift tab pindah ke kiri, tab pindah ke kanan. Oke. Selanjutnya kita mengenal satu lagi, kontrol panah. Jadi selain dengan tab, enter, dan anak panah tadi, kita juga bisa menavigasi dengan menggunakan kontrol panah. Saya kasih contoh, misalnya saya dari C2 saya mau berpindah ke C9. Alternatifnya adalah menggunakan panah, atau kita bisa menggunakan kontrol panah bawah sehingga kita bisa langsung
ke C9. Mungkin kelihatannya tidak terlalu berpengaruh, tapi ketika Anda diperhadapkan dengan data yang panjang, misalnya data di kolom E ini, saya akan coba kasih contoh ketika kita mau berpindah dengan menggunakan panah, maka akan jadi sangat jauh. Oke? Bagaimana kalau kita menggunakan enter apalagi? Nah, menggunakan kontrol panah jauh lebih efisien. Kontrol panah bawah, Anda akan langsung sampai ke ujung data. Kontrol panah atas kembali ke bagian paling atas dari sebuah data. Oke, itu adalah tentang navigasi. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang seleksi. Oke, saya akan menggambar apa itu seleksi. Seleksi artinya kita memilih sel atau beberapa sel. Misalnya, saya ingin mentotal sales ini, misalnya dari E2 sampai E9, saya ingin mentotal, maka saya memasukkan sebuah fungsi, kemudian saya memilih sel referensinya atau yang mana yang ingin saya jumlah, misalnya E2 dan E9. Nah, proses memilih ini kita sebutnya sebagai seleksi. Kita menyeleksi. Yang saya lakukan tadi adalah salah satu cara menyeleksi. Klik, saya ulangi, saya klik dan saya drag ke bawah, tahan dan geser ke bawah. Oke, itu adalah salah satu contoh cara menyeleksi. Bagaimana kalau yang akan kita seleksi datanya panjang seperti ini? Oke, ini datanya ada 457 baris. Kalau kita menggunakan drag, misalnya saya masukkan sebuah rumus untuk total dan saya mendrag, akan jadi panjang dan tidak efisien. Oke, saya akan menggunakan cara lain. Barangkali kita bisa dengan saya masukkan lagi zoom, bisa dengan shift dan panah bawah. Wah, tetap sama karena Anda butuh waktu yang lama. Ada cara lain juga dalam menyeleksi, yaitu dengan cara mengklik di sini, mengklik di awal, kemudian mencari ujungnya dan shiftnya ditahan, kemudian kita mengklik ujung datanya, maka dia akan terseleksi. Ini lumayan cepat, tapi tetap menurut saya masih agak lama karena kita harus scroll down page-nya. Saya pikir kurang efisien. Kita akan coba dengan menggabungkan cara navigasi dan cara seleksi tadi. Saya akan menekan Ctrl Shift bawah. Ctrl Shift bawah jauh lebih cepat daripada semua metode yang telah kita coba tadi. Enter. Oke, sekarang kita sudah dapat. Untuk data dengan jumlah yang sedikit, mungkin navigasi dan seleksi ini tidak akan terlalu berpengaruh, tapi ketika Anda berhubungan dengan data yang jumlahnya banyak, saya sangat menyarankan Anda mencoba ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke page setup. Nah, page setup adalah salah satu fungsi Excel yang sering kita gunakan ketika akan memprint. Saya kasih contoh, ini adalah cara print biasa dilakukan oleh saya dan teman-teman saya di kantor. Biasanya kita melakukan print itu, jadi step-stepnya adalah masuk Office button, print preview. Oke, seperti ini print previewnya. Kemudian kita saya aktifkan dulu. Kemudian kita page setup. Nah, ini langkahnya menurut saya agak jauh sebenarnya. Di sini saya sudah punya shortcut untuk print page setup. Kita bisa langsung Alt PSP. Anda tidak akan menyangka betapa cepat waktu yang dibutuhkan dan betapa Anda telah menghemat waktu. Oke, page preview. Selanjutnya kita akan coba page setup ya tadi. Selanjutnya kita akan coba print preview. Normalnya kita melakukan print preview itu dengan cara seperti ini. Office button, print preview. Ada 3 tombol yang Anda tekan. 1 klik, 2 klik, 3.
kita akan menyingkatnya menjadi Ctrl F2, jauh lebih cepat. Sekali lagi, efisien adalah tujuan utama dari pemahaman kita tentang navigasi dan seleksi ini. Ini akan sangat berguna untuk tahapan selanjutnya dari pelajaran ini. Oke, kita cukupkan di situ keyboard shortcutnya. Ini hanya gambaran sedikit saja tentang keyboard shortcut. Kita akan membahasnya lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya hanya berharap Anda tetap mengikuti kursus online ini sampai pertemuan ke-8. Oke, selanjutnya ini saya sudah melampirkan beberapa shortcut yang bisa Anda eksplor sendiri. Sekali lagi saya sangat menyarankan Anda menginstal Office 2007 di rumah Anda supaya Anda bisa mengeksplor jauh lebih dalam. Bahkan mungkin saya belum bisa menampilkannya di video tutorial ini, Anda sudah bisa mengeksplornya langsung. Oke, ini shortcut list yang saya dapat dari www.cpearson.com, Excel dan seterusnya. Anda tinggal klik sini dan langsung membuka browser Anda. Oke. Nah, ini jumlahnya ada 162 shortcut. Variasinya, cara penggunaannya Anda tinggal lihat, misalnya tombol F1. Kalau Anda tekan F1 sendiri alone berarti fungsinya help. Kalau shift F1 maka penjelasan tentang help. Kalau Ctrl F1 di sini kayaknya tidak ada. Memang beberapa shortcut tidak ada di sini, tapi saya temukan bahwa ini adalah list shortcut yang paling banyak sejauh penelusuran saya. Tentu saja saya baru mencarinya tadi malam sih untuk bahan referensi. Kemudian Alt F1 itu berarti insert chart sheet, insert grafik dan seterusnya. Anda bisa mengeksplor ini di rumah. Karenanya saya sangat menyarankan Anda untuk menginstal 2007 dan mencobanya di komputer masing-masing supaya Anda bisa mendapatkan pengalaman. Anda bisa mengalami Excel 2007. Saya pikir itu saja materinya untuk pertemuan pertama karena kita masih gambaran singkat sebenarnya. Dan untuk pembahasannya Anda bisa langsung log on ke Facebook dan masuk ke grup Interviewer Manado. Kita akan melakukan chat di grup tersebut untuk membahas tentang materi pertama ini dan materi-materi selanjutnya setiap hari Sabtu dan Minggu jam 8:30 malam. Oke? Jam 8:30 malam hari Sabtu dan Minggu. Atau kalau Anda memiliki pertanyaan yang Anda pikir akan lebih bagus jika Anda mengirimkannya ke saya langsung, Anda bisa mengemail ke fahri.datu@yahoo.co.id atau faimanado@gmail.com. Facebook saya ada di namaku Fahri dan Twitter saya ada di @fahri347. Oke, cukup untuk pertemuan pertama. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya.